Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu mengenai neraca pembayaran internasional. Teman-teman semua pastinya sudah pernah mendengar bahkan melihat tentang neraca pembayaran itu sendiri. Bahkan, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, hal ini sangatlah lumrah untuk kita pelajari dan kita ketahui. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya di sini selaku moderator dan pemateri yang akan menuntun presentasi pada hari ini. Saya juga akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri sebagai pemateri pertama. Nama saya Eka Sinta Pratiwi, NIM A1B088043. Saya akan menyampaikan materi mengenai yang pertama, pengertian neraca pembayaran, 2. Transaksi-transaksi neraca pembayaran, dan 3. Fungsi dari neraca pembayaran. Dan pemateri kedua yaitu Ida Ayu Febira dengan materi yang akan disampaikan yaitu 1. Tujuan penyusunan neraca pembayaran, 2. Metode pencatatan neraca pembayaran, 3. Penyajian neraca pembayaran, dan 4. Struktur dari neraca pembayaran. Dan pemateri ketiga kita sekaligus pemateri terakhir yaitu Mutmainatus Saniyah yang akan menyampaikan materi mengenai perhitungan neraca pembayaran dan strategi mengatasi defisit transaksi berjalan. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, marilah kita buka presentasi kita pada hari ini. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Nama saya Eka Sinta Pratiwi, NIM A1B088043. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dari neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, atau biasanya 1 tahun. Dengan demikian, pengertian penduduk dalam neraca pembayaran berbeda dengan pengertian penduduk dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya didasarkan atas status kewarganegaraannya. Apabila suatu negara mengalami kesulitan dalam menentukan status kependudukan berdasarkan pengertian penduduk sebagaimana disebutkan di atas, maka penentuannya diserahkan kepada negara yang bersangkutan dan dilaksanakan secara konsisten. Secara umum, penduduk suatu negara dalam pengertian neraca pembayaran dapat terdiri atas perorangan, meliputi semua orang yang tinggal di negara tersebut secara permanen, kecuali antara lain perwakilan lembaga internasional dan perwakilan negara asing, termasuk staf diplomatik atau konsulat negara tersebut. Pemerintah meliputi lembaga-lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah negara tersebut dimanapun kedudukannya. Perusahaan meliputi semua perusahaan yang berkedudukan secara permanen di negara tersebut, termasuk perusahaan asing yang terlibat baik dalam kegiatan produksi maupun jasa di negara tersebut. Lembaga lainnya seperti lembaga swasta non-profit, antara lain rumah sakit dan panti sosial. 3. Yaitu periode waktu tertentu. Periode waktu pencatatan transaksi neraca pembayaran biasanya dalam kurun waktu 1 tahun, namun masing-masing negara dapat pula menyusunnya dalam triwulan atau semesteran. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan neraca pembayaran menggunakan konsep flow, bukan konsep stok, karena cakupan transaksi ekonomi internasional yang dicatat terjadi dalam suatu cakupan waktu tertentu. Mengingat pencatatan transaksi berdasarkan konsep flow, maka pencatatan neraca pembayaran dalam tahunan, semesteran, atau triwulan masing-masing hanya menggambarkan transaksi selama 12 bulan, 6 bulan, atau 3 bulan dari tahun yang bersangkutan. Di definisi tersebut terdapat beberapa pengertian penting yang perlu diuraikan lebih lanjut, yaitu mengenai catatan yang sistematis, transaksi ekonomi, pengertian penduduk dan bukan penduduk, serta periode waktu tertentu.
Yang pertama yaitu catatan sistematis. Sebagaimana penyusunan neraca perusahaan, neraca pembayaran juga disusun secara sistematis, yaitu dengan mengelompokkan transaksi ekonomi secara berurutan, mulai dari transaksi real dan transaksi keuangan yang menggambarkan lalu lintas sumber daya, sampai dengan hasil akhir yang menggambarkan surplus atau defisit keseluruhan transaksi. Yang kedua, transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi yang dicatat dalam neraca pembayaran merupakan transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan kepemilikan aset dan kewajiban antara penduduk dengan bukan penduduk. Transaksi tersebut meliputi transaksi barang, jasa, penghasilan, dan penyediaan barang dan jasa dan atau aset finansial tanpa imbalan seperti pemberian barang sebagai hadiah atau hibah serta transaksi yang terkait dengan aset dan kewajiban finansial luar negeri. Ketiga, penduduk. Pengertian penduduk dalam neraca pembayaran berbeda dengan pengertian penduduk dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pengertian penduduk suatu negara dalam neraca pembayaran dapat diartikan sebagai individu atau lembaga baik pemerintah maupun swasta yang berpusat kegiatan ekonominya seperti kegiatan konsumsi dan produksi dilakukan di negara yang bersangkutan. Penentuan status penduduk berdasarkan pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dengan memperhatikan domisili individu atau lembaga di suatu negara, yaitu sekurang-kurangnya 1 tahun. Materi kedua yaitu transaksi-transaksi pada neraca pembayaran. Transaksi ekonomi internasional yang dicatat dalam neraca pembayaran internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi debit yang tercatat dalam balance of payment atau neraca pembayaran meliputi A. Impor barang atau jasa, B. Pembayaran atau hasil investasi, C. Transfer, D. Berkurangnya hutang, E. Bertambahnya aset-aset keuangan. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi kredit yang tercatat dalam balance of payment atau neraca pembayaran meliputi A. Ekspor barang atau jasa, B. Penerimaan dari hasil investasi, C. Transfer, D. Bertambahnya hutang negara atau swasta, E. Berkurangnya aset-aset keuangan. Materi ketiga yaitu tentang fungsi neraca pembayaran. Fungsi neraca pembayaran 1. Membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. 2. Mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. 3. Mengetahui mitra usaha suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. 4. Mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Nah, teman-teman, fungsi neraca bukan hanya itu saja. Adapun fungsi yang kelima adalah berfungsi untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. 6. Berfungsi untuk alat atau kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. 7. Berfungsi untuk mendapatkan informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. 8. Sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. 9. Sebagai alat pembukuan supaya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam suatu negara serta untuk mendapatkan sebuah keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri Eka Sinta Pratiwi. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ida Ayu Febira, DEM A1 B018063. Saya akan menyampaikan materi mengenai yang pertama ada tujuan pencatatan neraca pembayaran, yang kedua ada metode pencatatan neraca pembayaran, yang ketiga ada pencatatan neraca pembayaran, yang keempat ada penyajian neraca pembayaran, dan yang terakhir adalah struktur neraca pembayaran.
Nah, agar mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tujuan penyusunan neraca pembayaran. Jadi, tujuan yang pertama adalah mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Maksudnya adalah, peranan sektor eksternal ini tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Maka semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk, itu akan tercermin dari nilai ekspor negara yang bersangkutan, maka semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Yang kedua, ada mengetahui aliran sumber daya antar negara. Jadi maksudnya adalah, dari neraca pembayaran dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara satu negara dengan negara-negara lainnya, maka sehingga dapat terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang atau modal atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Yang ketiga ada mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Nah, dalam mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Yang keempat, yaitu mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara dari catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayarannya. Nah, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Yang kelima, ada mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Nah, bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi defisit neraca pembayaran. Yang keenam, ada dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau foreign exchange budget. Jadi dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran, pada tahun tertentu dapat diperkirakan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya. Sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah diperlukan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Nah, statistik neraca pembayaran ini diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengikat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Nah, materi yang kedua ada metode pencatatan neraca pembayaran. Secara umum, neraca pembayaran dicatat pada saat terjadinya transaksi atau accrual atau transaction basis, atau perpindahan hak kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh penduduk suatu negara. Penyusunan statistik neraca pembayaran berdasarkan transaction basis, yang merupakan sistem penyusunan neraca pembayaran yang berlaku secara internasional. Acuan yang digunakan ini adalah Balance of Payments Manual atau BPM yang diterbitkan oleh International Monetary Fund atau IMF berdasarkan konvensi internasional. Dalam praktiknya, untuk keperluan analisis ekonomi seperti untuk analisis permintaan dan penawaran valuta asing, neraca pembayaran dapat pula dicatat pada saat terjadinya aliran dana atau cash basis. Nah, perbedaan kedua neraca pembayaran tersebut pada dasarnya hanya terletak saat pencatatan transaksinya, sementara metode pencatatan, struktur, dan komponennya tidak berbeda. Pencatatan transaksi dalam neraca pembayaran mempergunakan prinsip double entry system, yang artinya setiap transaksi dicatat pada dua sisi, yaitu pada sisi debit dan sisi kredit, dengan nilai yang sama. Nah, perlu dicatat juga bahwa neraca pembayaran pada umumnya disajikan dalam bentuk vertikal, yaitu dari atas ke bawah, sehingga tidak tampak sisi debit atau kredit. Maka berdasarkan konvensi, pencatatan pada sisi kredit diberi tanda plus, sedangkan pencatatan pada sisi debit diberi tanda minus. Nah, sebagaimana halnya dengan neraca perusahaan, dalam neraca pembayaran, setiap transaksi yang mengakibatkan pengurangan aset atau pertambahan kewajiban dicatat pada sisi kredit. Sedangkan transaksi yang mengakibatkan pertambahan aset atau pengurangan kewajiban dicatat pada sisi debit. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip pencatatan tersebut, transaksi yang dicatat pada sisi debit dan kredit antara lain sebagai berikut ini. Sisi debit yaitu impor barang
Yang kedua, jasa-jasa yang diterima penduduk dari bukan penduduk atau impor jasa, pemberian hadiah kepada bukan penduduk atau transfer, penjualan kekayaan aset yang dimiliki oleh bukan penduduk, pembelian surat-surat berharga atau securities milik bukan penduduk, penanaman modal langsung oleh penduduk di luar negeri atau direct investment abroad, terus ada pinjaman yang diberikan kepada bukan penduduk, pembayaran utang atau debt repayments kepada bukan penduduk, dan yang terakhir ada pembelian emas milik bukan penduduk. Nah, sesuai dengan sistem yang dianut, pencatatan transaksi-transaksi tersebut di atas harus dibarengi dengan pencatatan di sisi kredit. Sebagai contoh, apabila impor dibiayai dengan utang, maka pencatatan debit atau impor dibarengi dengan pencatatan kredit atau kewajiban. Nah, sisi kreditnya ada yang pertama ekspor barang, jasa-jasa yang diberikan kepada bukan penduduk atau ekspor jasa, penerimaan hadiah dari bukan penduduk atau transfer, pembelian kekayaan aset milik penduduk oleh bukan penduduk, penjualan surat-surat berharga securities milik penduduk kepada bukan penduduk, penanaman modal langsung atau direct investment oleh bukan penduduk, pinjaman yang diterima dari bukan penduduk, pembayaran utang atau debt repayments oleh bukan penduduk, dan yang terakhir adalah penjualan emas milik penduduk kepada bukan penduduk. Sesuai dengan sistem yang dianut, pencatatan transaksi tersebut di atas harus dibarengi dengan pencatatan di sisi debit. Sebagai contoh, apabila ekspor dibayar tunai, maka pencatatan kredit ekspor dibarengi dengan pencatatan debit atau pertambahan aset. Sementara itu, dalam pencatatan neraca pembayaran, setiap transaksi ekonomi tidak selalu mempengaruhi sisi aset dan kewajiban, namun dapat juga mempengaruhi sisi aset atau sisi kewajiban saja. Sebagai gambaran dapat nggak jadi itunya. Nah, materi selanjutnya adalah pencatatan neraca pembayaran. Materi ini masih berhubungan dengan metode pencatatan neraca pembayaran di materi sebelumnya. Seperti yang sudah teman-teman lihat di PowerPoint slide, di situ ada sisi debit dan sisi kredit pencatatan neraca pembayaran. Jadi, kita akan bahas dari sisi debitnya dulu. Nah, di sisi debit itu ada impor barang, jasa-jasa yang diterima penduduk dari bukan penduduk atau impor jasa. Yang ketiga ada pemberian hadiah kepada bukan penduduk atau transfer, penjualan kekayaan aset yang dimiliki oleh bukan penduduk, pembelian surat-surat berharga atau securities milik bukan penduduk, penanaman modal langsung oleh penduduk di luar negeri atau direct investment abroad. Yang ketujuh ada pinjaman yang diberikan kepada bukan penduduk. Yang kedelapan, pembayaran utang atau debt repayments kepada bukan penduduk. Dan yang terakhir adalah pembelian emas milik bukan penduduk. Sesuai dengan sistem yang dianut, pencatatan transaksi tersebut harus dibarengi dengan pencatatan di sisi kredit. Sebagai contoh, apabila impor dibiayai dengan utang, maka pencatatan debt atau impor dibarengi dengan pencatatan kredit atau kewajiban. Nah, sisi kredit itu ada yang pertama ekspor barang, jasa-jasa yang diberikan penduduk kepada bukan penduduk atau ekspor jasa. Yang ketiga ada penerimaan hadiah dari bukan penduduk atau transfer, pembelian kekayaan aset milik bukan penduduk. Yang kelima ada penjualan surat-surat berharga atau securities milik penduduk kepada bukan penduduk. Yang keenam ada penanaman modal langsung atau direct investment oleh bukan penduduk. Materi selanjutnya adalah penyajian neraca pembayaran. Nah, penyajian neraca pembayaran ini dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu penyajian standar atau standard presentation dan penyajian analitis atau analytical presentation. Jadi yang pertama, penyajian standar. Komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyajian ini disusun menurut panduan sebagaimana dimuat dalam BOP manual, yaitu Balance of Payment. Nah, penentuan komponen standar NP didasarkan atas beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu antara lain. Yang pertama, komponen-komponen neraca pembayaran dikelompokkan secara terpisah dengan maksud mengidentifikasi transaksi yang secara ekonomi mempunyai tujuan khusus. Sebagai contoh, transaksi keuangan dipisahkan dari transaksi barang karena kedua jenis transaksi ini mempunyai tujuan ekonomis yang berbeda. Sebaliknya, transaksi yang menyangkut obligasi dan surat utang jangka panjang dikelompokkan dalam satu komponen karena jenis instrumen keuangan ini mempunyai kemiripan. Yang kedua, ada komponen tersebut penting bagi sebagai besar negara, misalnya travel. Selanjutnya, data mudah tersedia dan tidak terlalu rinci.
komponen tersebut dipergunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya keperluan untuk rekonsiliasi dengan data statistik yang lain seperti dalam penyusunan national account. Dan yang terakhir adalah pencatatannya sesuai dengan sistem pencatatan statistik internasional yang lain. Misalnya current account dan neraca pembayaran disesuaikan dengan struktur pada production dan income accounts dalam statistik national account. Yang kedua yaitu ada penyajian analitis. Nah, penyajian analitis ini disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan di masing-masing negara. Namun, komponen-komponen utama yang disajikan tetap mengacu pada komponen standar dengan menonjolkan rincian komponen yang dirasakan sangat diperlukan. Nah, sebagai contoh, penyajian analitis neraca pembayaran Indonesia yang sejak Repelita 1 membagi ekspor dan impor barang maupun jasa dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok minyak dan gas atau bumi migas dan kelompok non-migas. Hal ini mengingat bahwa peranan migas terhadap perekonomian Indonesia sangat dominan. Nah, selanjutnya apabila diperlukan, penyajian ini dapat diubah. Misalnya karena ini peranan non-migas lebih besar daripada migas, sehingga yang lebih ditonjolkan di masa mendatang adalah peranan non-migas. Contoh lain dari komponen yang ada di neraca pembayaran Indonesia adalah kelompok pinjaman yang dibagi menjadi pinjaman yang berasal dari Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI atau Consultative Group for Indonesia atau CGI dan non-IGGI atau CGI. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu struktur neraca pembayaran. Dilihat dari strukturnya, neraca pembayaran dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal. Masing-masing komponen dalam kelompok terdiri dari sisi kredit dan debit. Sisi kredit mencatat transaksi yang menimbulkan hak bagi penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran, dan sisi debit mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar bagi penduduk suatu negara terhadap penduduk negara lain. Nah, struktur neraca pembayaran ini sendiri terdiri beberapa komponen, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama adalah transaksi berjalan, itu termasuk dalam perdagangan barang, ekspor-impor, jasa-jasa, penghasilan, dan transfer. Sedangkan transaksi modal dan keuangan, itu termasuk dalam transaksi modal, transaksi keuangan di luar cadangan devisa, penanaman modal langsung, investasi surat berharga, investasi lainnya, perubahan cadangan devisa, dan selisih perhitungan. Penjelasan mengenai masing-masing komponen dalam neraca pembayaran adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah transaksi berjalan atau current account. Transaksi berjalan meliputi perdagangan barang dan jasa, penghasilan atau income, dan current transfer secara keseluruhan. Transaksi berjalan menggambarkan nilai bersih antara sisi kredit dan sisi debit dari seluruh transaksi yang tercatat di dalam setiap komponen transaksi berjalan. Beberapa transaksi yang termasuk dalam kelompok jasa antara lain ialah jasa transportasi, pariwisata, dan komunikasi. Sementara itu, hasil penggunaan faktor produksi modal dan tenaga kerja dicatat dalam kelompok penghasilan atau income, misalnya dividen dan bunga. Selanjutnya, transaksi dalam kelompok transfer meliputi transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran, seperti hibah yang diterima oleh pemerintah maupun swasta. Yang kedua adalah transaksi modal dan keuangan. Secara keseluruhan, transaksi modal dan keuangan menggambarkan nilai bersih antara sisi kredit dan sisi debit dari seluruh transaksi yang tercatat dalam setiap komponen transaksi modal dan transaksi keuangan. Selanjutnya adalah perubahan cadangan devisa. Transaksi keuangan yang menyangkut cadangan devisa atau reserve asset merupakan pos yang menampung surplus atau defisit neraca pembayaran. Pos ini menunjukkan besarnya perubahan jumlah cadangan devisa yang dikuasai oleh otoritas moneter sehubungan dengan transaksi internasional yang terjadi pada periode waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Dan yang terakhir adalah errors and omission atau selisih perhitungan. Nah, selisih perhitungan merupakan komponen penyeimbang neraca untuk menampung selisih antara perbedaan pencatatan di sisi kredit dan sisi debit. Selisih antara sisi kredit dan debit ini tersebut dapat terjadi karena dalam praktik sumber data pencatatan transaksi neraca pembayaran pada sisi dan debit sangat berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pada masing-masing sisi. Selain itu, selisih perhitungan juga dapat terjadi karena kesalahan pencatatan, selisih waktu pencatatan, selisih kurs, dan kesulitan dalam pengumpulan data. Nah, itu materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih kepada rekan saya Ida Yufebira
Perkenalkan, nama saya Mutmainatus Taniah, NIM A1B018109. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh dua rekan saya. Tapi sebelum itu, saya harap teman-teman semua sudah mengerti ya apa yang disampaikan oleh dua rekan saya sebelumnya. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah perhitungan pada neraca pembayaran dan strategi mengatasi defisit transaksi berjalan. Nah, teman-teman, tanpa membuang waktu banyak lagi, kita langsung mulai ya materinya. Selamat menyaksikan. Nah, materi selanjutnya adalah perhitungan neraca pembayaran. Neraca pembayaran dapat diformulasikan sebagai berikut. BOP sama dengan X min M plus CI min CO plus FB. Yang dimana BOP adalah neraca pembayaran, X min M adalah neraca transaksi berjalan yang merupakan selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa. CI min CO adalah neraca transaksi modal yang merupakan selisih antara capital inflow dan capital outflow. Sedangkan FB adalah neraca cadangan resmi negara. Nah, jika pada keadaan kesetimbangan BOP sama dengan 0, maka rumus cadangan resmi negara adalah kita masuk kepada rumus yang pertama, kita masukkan 0 di BOP-nya. Jadi 0 sama dengan X min M plus CI min CO plus FB. Nah, jadi FB-nya itu kita pindah ruas ke sebelah, didapatkan X min M plus plus CI min CO sama dengan min FB. Jika jumlah neraca transaksi berjalan dan neraca transaksi berjalan yaitu X min M dan neraca modal yaitu C min CO lebih besar daripada 0, artinya ada surplus permintaan terhadap mata uang domestik. Nah, keadaan yang ketiga, jika FB sama dengan 0, maka BOP dapat diformulasikan BOP sama dengan X min M dan CI min CO, karena FB-nya sama dengan 0. Materi selanjutnya adalah strategi mengatasi defisit transaksi berjalan. Sebelum itu kita harus tahu ya, apa itu pengertian defisit transaksi berjalan. Secara sederhana, defisit transaksi berjalan dapat dipahami sebagai kondisi keuangan negara di mana angka pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan ekspor. Jadi semakin tinggi nilai impor, maka neraca perdagangan pun mengalami defisit. Nah, itulah yang disebut dengan defisit transaksi berjalan. Nah, di sini ada beberapa cara dalam mengatasi defisit transaksi berjalan. Yang pertama ada depresiasi mata uang. Depresiasi mata uang ini sangat dapat membantu mengurangi defisit perdagangan. Yang kedua, ada proteksionisme, yaitu pembebanan atas tarif, kuota, atau bentuk pengekangan lain terhadap impor luar negeri. Yang ketiga ada membatasi kepemilikan luar negeri atas aset-aset domestik. Artinya, penghentian arus masuk modal luar negeri dengan mengurangi penawaran modal yang tersedia akan meningkatkan tingkat bunga domestik real. Nah, tingkat bunga lebih tinggi akan lebih merangsang tabungan karena biaya peluang konsumsi meningkat seiring dengan tingkat bunga real. Yang keempat, menaikkan tingkat tabungan. Nah, maksudnya di sini adalah mengurangi tingkat konsumsi sehingga impor produk dari luar negeri menurun. Yang terakhir adalah defisit transaksi berjalan yang mengarah pada pengangguran. Argumennya, barang dan jasa yang diimpor merupakan pengganti barang dan jasa domestik, sehingga lapangan pekerjaan domestik menjadi mahal atau kesempatan kerja menurun. Nah, bagaimana teman-teman? Apa kalian sudah paham apa itu neraca pembayaran? Nah, saya harap kalian semua sudah paham ya apa itu neraca pembayaran setelah menonton video ini. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.